Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Adimas, Bu. Oke, Bapak Adimas, seperti teman-teman yang lainnya, silakan ini untuk pelaksanaan ujian komprehensif, silakan paparkan RPP-nya Bapak. Oke, siap. Pastikan tidak melebar sesuai dengan apa yang jenengan tulis di RPP dan apa aja yang memang harus disampaikan, sampaikan sampai akhir dan jangan melebar, semuanya fokus ya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Siap, terima kasih Bu Sari dan Pak Rahmat. Mohon izin untuk men-share RPP yang telah saya buat. Baik, di sini saya membuat RPP untuk satu pendidikannya saya mengajar di SD Nusa Agung 12, kemudian pendidikan agama Islam dan budaya pekerti, yaitu pelajaran yang keempat yang akan kita bahas, yang akan saya bahas. Kemudian tema yang akan saya angkat yaitu bulan Ramadan yang indah. Subtemanya yaitu berpuasa Ramadan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 semester 1. Kemudian untuk hari saya sesuaikan untuk PPL 19 September 2022. Oleh kasih waktunya 4 kali 35 menit. Untuk kompetensi inti seperti sudah baku dari Kemendikbud, kompetensi intinya KI1, KI2, KI3 dan KI4 itu sudah tidak bisa dirubah. Kemudian kompetensi dasarnya 1.10 yaitu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian 2.10 menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. 3.10 memahami kewajiban puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10 menunjukkan kewajiban puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, siswa mampu mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan hikmah puasa Ramadan. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Materi pembelajaran yang disampaikan di dalam RPP ini adalah kewajiban puasa Ramadan, yang kedua syarat sah puasa, yang ketiga syarat wajib puasa, yang keempat hal-hal yang membatalkan puasa, yang kelima hal-hal yang merusak pahala puasa, yang keenam rukun puasa, kemudian metode pembelajaran pendekatannya yaitu saintifik, dan metode yang diajarkan adalah metode berupa observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan dulu, diawali dengan pendahuluan, kemudian dibuka kelas dengan salam, kemudian menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa alias mengabsensi siswa. Yang kedua, guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik, biasanya ketua kelas, dengan penuh khidmat dan doa mencari ilmu seperti Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian ditambah dengan artinya, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Yang ketiga, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, surah pendek, pilihan, dan surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya, guru mengarahkan kesiapan diri peserta didik dan kehadiran peserta didik dengan mengisi lembar kerja kehadiran. Yang berikutnya, pembiasaan membaca atau menulis 15-20 menit, dimulai dengan guru menceritakan tentang bulan Ramadan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan tema yang diangkat kali ini, yaitu kewajiban puasa Ramadan dan amalan di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketujuh, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan dengan pencapaian, menanggapi, dan membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya, guru mengamati. Diawali dengan pembelajaran dengan membaca surah Al-Baqarah
ayat 183 dan artinya secara klasikal. Yang kedua, beberapa peserta didik mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan artinya secara berpasangan. Kemudian guru memberikan penguatan dengan menjelaskan kandungan surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Yang berikutnya, peserta didik mencermati bacaan yang ketentuan tentang puasa Ramadan sebagaimana terdapat dalam buku teks atau buku paket buku paket pembelajaran. Yang kelima, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang puasa Ramadan, communication dan creativity. Yang berikutnya, guru menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait puasa Ramadan. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan terkait ketentuan dalam puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi tentang puasa Ramadan. Di situ mencakup critical thinking, communication, dan collaboration. Mengeksplorasi dan menalar. Guru menggali pengalaman peserta didik dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, siapa yang mengetahui makna puasa Ramadan? Kemudian guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang ada pada buku teks, misalnya apa syarat dan rukun puasa Ramadan, yaitu communication dan critical thinking. Setelah itu, mengasosiasi atau mencoba. Peserta didik secara berkelompok kembali mendiskusikan tentang puasa Ramadan. Salah satu kelompok menyampaikan, mempresentasikan di depan kelompok lain, sementara kelompok lainnya mencermati dan mengajukan beberapa pertanyaan. Guru memberikan tambahan penjelasan dan penguatan terhadap hasil diskusi peserta didik dan kemudian menjelaskan apa yang ada dalam buku teks. Yang keempat, pada kolom sikap kebiasaanku, guru memotivasi peserta didik agar selalu mempelajari ketentuan puasa Ramadan dan selalu memiliki sikap sabar sebagai implementasi dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Pada kolom ayo kita berlatih, insya Allah kita bisa, guru meminta agar peserta didik baik secara klasikal atau kelompok membuat kegiatan rutin yang mencerminkan perbuatan terpuji, yang meliputi communication, critical thinking, dan collaboration. Kemudian komunikasi, demonstrasi, dan networking. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dalam puasa Ramadan. Peserta didik dapat mengimplementasikan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari, dibantu guru, peserta didik membuat kesimpulan atas materi yang telah diajarkan. Itu komunikasi dan mandiri. Untuk penutup, guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, tugas guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom insya Allah aku bisa dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Yang ketiga, kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku peserta didik. Yang keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, membaca doa penutup majelis, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang meliputi aspek religius. Untuk penilaian hasil belajar. Penilaian terhadap proses dari hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Dan di sini penilaian dari LKPD atau penilaian hasil belajar. Nanti lampirannya ada di bawah, Bu. Jadi dari awal dari nomor 1, 2 sampai nomor 10 itu lampirannya ada di bawah. Kemudian diakhiri dengan tugas kelompok. Kemudian di situ bersama temanmu diskusikan tentang kegiatan di bulan Ramadan untuk memperoleh takwa. Kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-temanmu yang lain. Di sini penilaiannya berupa rubrik penilaian. Nah, di sini ada nama peserta didik, bagaimana cara menyampaikannya, baik, cukup, atau kurang. Kemudian media pembelajaran yang telah dipakai adalah materi kewajiban puasa Ramadan, yaitu yang ada di buku paket kelas 5, yang meliputi syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak pahala puasa, dan rukun puasa. Sumber belajarnya Al-Quran dan terjemahan, kemudian buku PAI dan Budaya Pekerti, SD kelas 5, kemudian juga ada lingkungan sekitar juga. Ini materi-materinya, Bu, yang sudah saya bentuk seperti PowerPoint, dan ini lampiran dari penilaian yang tadi sudah saya sampaikan. 1 sampai 10, kemudian penilaian 1 sampai 10, kemudian di sini ada penugasan kelompok atau diskusi, Bu. Diskusi. Di sini tugas diskusi untuk peserta didik.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya dari Bu Sari dan Pak Rahmat. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, coba dinaikkan ke atas. Saya tadi lihat. Coba di-scroll ke atas, Pak, di page up. Yang keberapa, Bu? Paling atas, paling atas. Nah ini aja. Oke, ini berarti untuk temanya adalah bulan Ramadan yang indah. Subtemanya adalah berpuasa Ramadan disayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi headnya di sini adalah tentang puasa di bulan Ramadan ya. Iya. Oke, sekarang di scroll ke bawah. Heeh. Saya lihat dari KIKD-nya lumayan fokus untuk Pak Hadimasnya, sudah lumayan fokus. Terus coba dikebawahkan, Pak. Nah, sebentar. Oke. Untuk poin C, indikator pencapaian, saya lihat dari atas sampai C itu juga sudah lumayan fokus, tidak melebar, semuanya selalu berkaitan dengan puasa Ramadan. Terus tujuan pembelajaran juga berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan dan implementasinya dan yang lain-lain, sampai ke hikmah, materi pembelajaran tetap terkait bulan Ramadan, jadi ini tidak melebar. Oke, fine. Metode pembelajaran, Pak, yang saya akan memberikan masukan kepada Pak Hadimas. Nama lengkapnya siapa? Hadimas Sigi Trihatmo, Bu. Oke, Pak Hadimas ya. Saya panggil Pak Hadimas ya. Untuk pendekatan saintifik, observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Metode pembelajarannya Pak Hadimas itu ada tanya jawab apa? Ada, Bu. Nah, Jadi awal kalau ada tanya jawab, berarti metode pembelajarannya itu harus ditambahkan, Pak. Saya lihat tadi di LKPD-nya atau di tugasnya ataupun yang tadi penjelasan yang dikaitannya yang diinti kan ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Itu Pak Hadimas seperti memberikan pertanyaan untuk mendapatkan respon dari siswa. Maka metode pembelajaran yang berkaitan dengan ada sesi tanya jawab itu tidak dimasukkan Pak Hadimas di RPP. Jadi harus dimasukkan di metodenya. Ya. Demonstrasi sudah disampaikan. Diskusi tadi ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu apakah masuk menjadi diskusi? Tugas kelompok masuk ke diskusi, Bu. Oke, terus ada presentasi. Tadi masuknya adalah presentasinya adalah siapa? Presentasinya ini? Ya, diawali presentasinya materi dari guru, kemudian nanti setelah itu materi disampaikan melalui diskusi dari siswa materinya. Oke, berarti metode pembelajarannya di sini masih kurang satu. Dari LKPD-nya tadi ada sesi tanya jawab. Berarti ini harus kurang poin E, ya. Pastikan bahwa apa yang tertulis itu sama dengan yang ada di kelas. Apa yang di kelas itu harus refer sama dengan apa yang Bapak tulis. Karena RPP itu adalah bukti tertulis Bapak ngajar. Nah, ketika dipraktekkan, itu berarti Bapak mempraktekkan RPP ini yang di dalam kelas. Gitu ya, Pak ya? Terus ke bawah, Pak. Metode terus ke bawah. Nah, sumber ajar, Pak, sumbernya. Oke, media pembelajaran, sumber ajar. Nah, inilah yang namanya dalam membuat RPP itu juga dibutuhkan kreativitas panjenengan sebagai seorang guru dan inovasi jenengan. Sumber belajar itu jangan hanya mengacu pada buku yang diwajibkan dari sekolah. Nah, itu kan sumber belajarnya dari Al-Quran dan terjemahan. Itu memang dari luar. Terus buku PAI itu adalah buku wajib sepertinya yang ada di sekolah dan ada di lingkungan sekitar. Pak Hadimas, itu sumber belajarnya, itu kreativitas dan inovasi Pak Hadimas itu belum ada tambahan sama sekali buku yang dimasukkan dari luar. Itu ini tidak ada. Ya. Nah, ini tidak ada. Jadi Pak Hadimas kurang satu inovasi sumber ajar yang diambil dari buku yang lain. Apakah buku ataukah jurnal. Pak Hadimas, tolong perhatikan dulu ke saya, Pak Hadimas. Oke, ada yang sedang menulis, Bu, masukannya. Oke, baik. Sumber belajarnya Pak Hadimas kurang sumber dari luar. Jadi ini sebagai ujian, bukan berarti evaluasi terakhir buat Pak Hadimas. Tetapi nanti ketika Pak Hadimas itu mengajar, ketika di waktu lain membuat RPP, maka sumber belajar Pak Hadimas bisa mengambil dari buku-buku referensi yang lain. Itu namanya kreativitas dan inovasi dalam sumber pembelajaran, Pak. Mencari data dalam referensi di metode pembelajaran, sumber belajarnya. Nah, itu nanti Pak Hadimas bisa cari di
buku-buku yang lain. Itu ya masukan saya yang kedua. Ya, Bu. Terus yang selanjutnya, tadi terkait, coba di scroll ke bawah, tadi Pak Hadiman juga sudah menyampaikan materinya sudah lengkap, lumayan, terus ada soal-soalnya, terus ada bahan diskusinya. Tapi Pak, coba lihat ke soal Pak. Nah, ya, nah ini nih sebelumnya. Nah, soal ini belum masuk secara sempurna soal dalam bentuk HOTS. Nah, nanti silakan nanti walaupun itu esai, itu bisa kok Pak. Nah, tapi kalau untuk multiple choice atau apa namanya modelnya itu A, B, C, D itu boleh. Soal tidak harus selalu esai, A, B, C, D boleh, esai juga boleh. Tetapi karakteristik soal itu tetap Bapak harus bekerja keras untuk gimana sih cara membuat soal yang karakter HOT. Karena HOT itu kan sebuah teori, ada definisi, ada contoh. Pak Hadimas mulai ketika sudah mengikuti PPG itu Pak Hadimas itu harus bekerja lebih keras lagi, istilahnya membuat soal HOT itu harus sudah bisa. Pak Hadimas harus punya beda dong dengan guru yang lain. Wong sudah guru bersertifikat misalnya. Kenapa soalnya masih sama dengan guru-guru yang lain? Setidaknya soal tidak harus banyak, tapi buatlah soal 5, karakter HOT itu seperti apa tampilannya. Lah yang lain yang soal biasa. Jadi Pak Hadimas harus bisa membuktikan HOT itu dikuasai oleh Pak Hadimas. Dalam soal ini itu nanti untuk yang karakter HOT belum sempurna punya Pak Hadimas. Nanti kedepannya harus lebih disempurnakan. Ya, saya kira itu aja untuk evaluasi dan jangan lupa Pak, yang namanya RPP ada evaluasi, berarti ada kunci jawabannya, ada rubrik penilaiannya, ada kuncinya atau tidak? Kalau untuk kuncinya sudah masuk ke penilaian Bu, maaf Bu. Oke. Pastikan kunci harus ada. Kunci jawaban mana? Kunci jawaban harus ada. Plus poinnya sudah ada, maaf Ibu. Oke, fine. Rubrik penilaiannya juga harus ada, ya. Kunci jawabannya ada. Jadi itu kalau kita membahas petikma kayak full board gitu loh Pak. Yang namanya RPP itu sudah full board. Ada poin-poinnya, ada sumber, ada metode, ada materi, ada LKPD, ada evaluasi, ada kunci. Semuanya harus on full board. Jadi semuanya itu paket lengkap. Paham ya Pak ya? Ya, Bu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mohon bertanya untuk yang nomor 1 ini betul atau tidak Bu seperti ini untuk penilaian? Ini kan untuk lampirannya kan seperti ini Bu. Tapi untuk kuncinya di atas plus poinnya gitu Bu jadinya. Kalau untuk kunci pastikan itu di bawah. Jenengan mau menaruh kunci di atas atau di bawah itu terserah Pak Hadimas. Tapi yang pasti soal itu harus ada dan kunci jawaban harus ada. Tadi lumayan detail, panjenengan ngasih nilai per poinnya nilainya berapa. Iya. Oke, itu aja dari saya karena waktunya terbatas. Oke, saya kira itu aja Pak Rahmat dari saya. Monggo Pak Hadimas langsung dengan Pak. Terima kasih banyak Bu Sari atas masukannya. Baik, Pak Hadimas, silakan keluar dari share screen dulu. Siap. Berikutnya dengan saya, Pak Hadimas. Pak. Saya ingin tahu kebiasaan mengaji Pak Hadimas. Bisa dibaca? Surat Maryam? Bisa, Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا
قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Baik, cukup Pak. Sudah, Pak. Berikutnya ada kertas dan pulpen Pak. Oke. Coba saya dituliskan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan nyontek ya Pak ya. Nanti sebentar diperlihatkan kepada saya. Ya, Pak. Ayat 1 apa sampai selesai, Pak? Mohon maaf. Ya, coba seselesainya saja, dicoba saja. Oh iya, siap, Pak. Baik Pak, secukupnya Pak, coba Pak, sejadinya Pak, coba diperlihatkan. Nah, geser Pak. Oh ya, tidak ini ya, nggak kelihatan Pak. Bentar, Pak, saya Coba Pak. virtual background-nya, Pak. Ya? Bentar, Pak. Virtual background-nya saya hilangkan dulu, Pak. Nggak apa-apa Pak, dilihatin aja Pak. Oh iya, siap, Pak. Dilihatin. Itu. Siap, Pak. Geser Pak. Nah, itu stop dulu. Oke. Nah. Ya. Perlu diperlancar ya Pak ya. Ya, Pak. Ma'agna. Ya, Coba dibaca Pak, yang itu ya. Ma'agna anhuma, ma-nya harusnya panjang, Pak. Yang benar ma'agna, nulisnya ma'agna anhu. Oh iya, mau hanya Jadi itu dipisah itu Pak. Anhu maluhu, kan begitu kata-katanya itu. Ma'agna anhu maluhu wa makasa. Ya, panik Pak. Baik Pak. Yang kata kuncinya harus memantaskan diri. Kata kuncinya begitu. Sebagai guru PAI, dari segi bacaan, dari segi tulisan, surat-surat pendek, memantaskan diri. Itu aja Pak Dimas itu. Jadi tidak ini ya, memantaskan diri. Saya kira itu cukup dari saya. Garis bawahnya itu aja Pak Dimas ya. Silakan Bu Sari. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, Pak Hadimas. Siap, Bu. Oke, Pak Hadimas sudah selesai dengan Pak Rahmat. Ini sebagai akhir untuk ujian kompre hari ini. Semoga dengan ujian hari ini Pak Hadimas nanti ya bisa mengambil manfaat, masukan dan evaluasinya. Jangan sampai nanti ketika dikasih anugerah sama Allah lulus tapi Pak Hadimas masih sama seperti ini. Jadi harus lebih baik daripada ini. Amin. Karena berarti jenengan itu diandalkan untuk calon anak didik yang setelahnya. Jadi harus beda dong, kan gitu intinya. Iya kan? Oke.
Oke, Pak Hadimas, sukses. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin, ya Allah. Sekarang bisa keluar dan panggil satu teman masuk room ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Sari, Pak Rahmat.